Geram banget, lagi-lagi terjadi guys. Baru-baru aja ada kasus viral tentang kasus bullying yang dilakuin sama 3 remaja cewek di salah satu madrasah sanawiyah atau MTS di Sindue, Sulawesi Tengah. Kejadian ini bikin banyak orang marah dan prihatin. Jadi secara logika, fenomena ini nunjukin kalau kekerasan di sekolah itu masih jadi masalah serius yang perlu disoroti. Kasus ini juga jadi bukti bahwa bullying gak cuma soal fisik, tapi juga mental dan emosional yang bisa bikin trauma berat buat korbannya. Faktanya, kasus ini sempat jadi headline di berbagai media dan platform sosial. Video yang beredar menunjukkan 3 siswi yang melakukan perundungan terhadap teman sekelas mereka, mulai dari menjambak, menarik baju, menampar, sampai ngehina. Pandangan sebagai iman Kristen terhadap kasus pembulian ini dalam konteks pengembangan kemanusiaan yang dimana dasar teologis yaitu konsep imago Dei yang segambar dan serupa dengan Allah harus menjadi fondasi utama penolakan terhadap pembulian yang terjadi. Sebagai iman Kristen yang harus ditanamkan adalah kasih kepada sesama. Karena dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang dimana katong sebagai orang Kristen itu saling mengasihi bukan hanya di sekolah, tetapi juga di mana saja. Dan perlindungan terhadap yang lemah dalam Alkitab berulang kali menekankan tanggung jawab untuk melindungi yang lemah dan tertindas. Dan yang ketiga, keadilan dan kebenaran, yang dimana pembulian ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus dilawan. Menurut laporan dari media lokal seperti Tribun Palu, peristiwa ini bahkan udah ditangani oleh pihak sekolah dan kepolisian setempat. Pihak sekolah bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan langsung ambil tindakan dengan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku dengan mengeluarkan ketiga pelaku dari sekolah dan pendampingan psikologis buat korban. Kita sebagai orang beriman harus menanamkan prinsip dalam mengatasi pembulian ini. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai Kristiani sejak dini tentang menghormati sesama. Yang kedua, mendorong keberanian moral untuk membela yang tertindas. Yang ketiga, menyediakan dukungan pastoral bagi korban dan pelaku. Kita sebagai orang yang beriman memandang kasus pembulian ini bukan hanya sebagai masalah perilaku individual, tetapi sebagai tantangan yang memerlukan respon dan pendekatan yang menekankan penting tindakan hanya